Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri. Saya Cindy Ayumi Syahaan dengan NIM 2023-31043 dari perangkat lunak jaringan B. Di sini saya ingin memberikan tutorial gimana cara download VirtualBox, CentOS 7, dan Ubuntu Server. Nah, pertama kita unduh dulu link yang diberikan oleh Aslab. Itu kita buka aja di Chrome, lalu kita unduh. Nah, di sini kita simpan di mana? Nah, saya nyimpannya itu di Acer, terus di user. Nah, setelah itu saya simpan. Nah, di sini tuh saya udah ada, jadi eh, ditimpa aja, jadi tekan yes. Nah, lalu kita tunggu sampai penginstalan tersebut selesai. Nah, jika sudah selesai, kita buka aja foldernya. Lalu eh, ini diklik 2 kali untuk bukanya. Kita tunggu bentar. Nah, nanti itu tinggal di next aja. Terus ditekan yes sama diinstal. Nah, di sini kita tunggu sampai penginstalan eh eh VirtualBox ini selesai. Nah, jika sudah selesai, nanti kita tinggal klik finish. Tinggal tunggu sebentar. Nah, lalu VirtualBox-nya kita open. Nah, di sini tuh kelihatan kalau misalkan download VirtualBox kita itu udah berhasil ya. Nah, di sini kita juga download Ubuntu yang bakal digunakan di VirtualBox-nya juga. Nah, di sini kita tinggal unduh Ubuntu yang dikirim oleh Aslab. Nanti disimpan di sebenarnya itu kalian nyimpannya bebas, cuman aku di sini nyimpannya di Acer, lalu di usernya. Setelah itu nanti tinggal di save aja, nggak usah dibikin folder kayak eh, VirtualBox ya tadi. Jadi eh, ini kita tinggal tunggu sampai Ubuntunya selesai di unduh, karena untuk Ubuntu ini itu penginstalannya itu lebih lama daripada VirtualBox ya tadi. Nah, kalau misalkan udah selesai ngunduh, berarti di VirtualBox tadi itu udah otomatis kesimpan untuk Ubuntunya. Oh iya, di sini kita juga jangan lupa untuk ngeunduh CentOS 7-nya. Caranya itu sama ya, seperti Ubuntu sama VirtualBox tadi. Kita tinggal buka link yang dikasih sama Aslab. Nah, di sini aku tadi udah download, cuman lupa nge-record. Nah, jadi ini kita tinggal buka aja CentOS-nya. Nah, tinggal eh ini tuh udah ke input otomatis ya. Jadi kayak udah kebaca. Maka dari itu, kalau udah keinstall seperti ini, kita tinggal buka VirtualBox-nya terlebih dahulu. Nah, kita langsung buka aja VirtualBox-nya, lalu kita klik New. Di sini kita masukin dulu, kita bikin namanya itu CentOS 7 karena kita mau bikin CentOS ya kan. Nah, di saat kalau untuk foldernya itu simpannya disesuaikan aja itu di VirtualBox. Lalu untuk ISO-nya pilih yang CentOS yang kita download tadi, lalu di next. Untuk username itu bebas. Kalau aku di sini itu aku ganti dengan namaku yaitu Cindy, dan passwordnya itu kalau bisa kalian samain aja dengan username-nya biar kalian gak lupa. Cuman di sini aku bikin beda. Nah, kalau udah untuk hostname itu masih warning karena nggak boleh angka. Nah, kalau udah itu tinggal di next. Untuk base memory sama prosesor itu disesuaikan aja. Kalau bisa itu tetap di warna hijau karena eh, nggak perlu untuk nyimpan yang gimana-gimana. Untuk hard disknya juga kayak gitu. Kalian atur juga nggak usah terlalu besar karena penyimpanannya itu nggak perlu yang gede.
Kalau udah itu tinggal di next. Nah, setelah itu kita tinggal klik finish langsung aja. Nah, di sini sebelum kita mulai start, kita cek dulu ke bagian setting. Nah, ini kita lihat di storage-nya untuk SATA-nya itu udah oke. Terus untuk EDA-nya juga kita cek. Itu udah ya, di sini tuh udah oke juga. Nanti kita tinggal langsung klik oke aja. Setelah itu kita langsung start. Nah, di sini tuh kalau misalkan udah kebuka kayak gini, di X aja, terus kita silang lagi. Ini karena error, jadi kita power of the machine-nya kita nyalain, terus oke. Nah, di bagian setting, ini tuh kita ke bagian storage, ke IDE-nya. Nah, itu kan empty, jadi kita harus masukin CentOS yang kita unduh tadi. Lalu setelah itu kita tinggal okein aja. Nah, kalau udah sesudah itu nanti kita tinggal start lagi. Nah, otomatis yang tadinya error itu bakalan berhasil untuk pengunduhan CentOS-nya. Oke, di sini eh, sukses ya untuk penyesuaian CentOS-nya. Untuk bahasanya ini kita pilih English aja, sama English United States. Kalau udah itu tinggal di continue. Oke, sekarang kita lanjut ke date and time. Untuk regionnya kita pilih Asia. Lah, untuk city-nya itu kita pilih Jakarta, dan untuk menyesuaikan jam berapanya ya. Kalau udah itu kita tinggal klik done. Nah, untuk language support-nya itu biarin aja karena itu udah oke. Terus untuk installation source-nya juga hmm, udah oke. Lalu untuk software-nya, nah di sini kita karena pakai server with GUI, jadi kita klik. Nah, ini tuh kita checklist semuanya aja ya. Kalau udah itu tinggal done. Beres itu ini di bagian installation source kan masih warning ya. Jadi kita ke bagian installation destination. Nah, ini tuh untuk disknya itu kita klik 2 kali. Nah, kalau udah nanti tinggal done. Nah, kalau udah di sini tuh udah nggak ada warning lagi ya. Nah, untuk networknya di sini aku onin ya. Kalau udah itu tinggal di done. Nah, kalau udah itu kita bikin installation aja. Nah, untuk urut passwordnya ini kita samain aja ya sama password yang awal kita bikin. Itu jangan dibeda-bedain supaya nanti eh, nggak lupa untuk passwordnya. Lalu untuk user creationnya yang full name itu samain aja sama nama kita yang di awal saat kita bikin tadi.
dan passwordnya itu disamain lagi ya, biar pokoknya supaya kita tuh nggak lupa apa nama sama passwordnya. Nah kalau udah itu di done aja. Nah kalau misalkan udah selesai ini kita tunggu aja ya untuk instalasinya. Nah kalau udah selesai di sini itu kita tinggal langsung reboot aja. Nah ini kita tinggal enter aja ya. Nah di bagian license information itu kan masih warning ya. Nah jadi kita klik. Nah di sini kita centang, lalu kita down. Kalau udah ini nanti langsung finish configuration aja. Setelah itu kita tunggu. Ini adalah tampilan di mana CentOS-nya itu udah berhasil. Nah, kalau udah kita tinggal masukin password yang udah kita bikin di awal tadi. Kalau udah selesai masukin passwordnya, tinggal di enter aja. Oke, ini udah berhasil ya untuk install CentOS-nya. Cuman kita butuh ngatur lagi untuk apa ya, dalamnya lah gitu. Nanti eh di English ini kita tekan, terus ambil yang English US. Kalau udah itu tinggal di next. Untuk lokasinya itu di oven aja. Ini tinggal di next aja, terus yang ini di skip. Setelah itu di start using. Nah untuk tampilan ini aku nggak milih ya, aku biarin aja jadi tinggal di X. Nah kita open terminal ya, dengan cara itu di klik kanan terus open terminal. Nah ini tampilannya kalau udah berhasil sesuai sama dengan username yang kita bikin tadi. Jadi di sini aku pengen tutup aplikasi CentOS-nya. Di sini tinggal diklik shutdown now, terus enter. Nah udah selesai ya untuk matiin CentOS-nya tadi. Oke, sekarang kita lanjut untuk masukin Ubuntu ke dalam VirtualBox. Kalau tadi kan kita udah berhasil nih masukin CentOS. Sekarang kita lanjut ke Ubuntunya. Cara pertama itu sama kayak tadi, kita tinggal klik New. Setelah itu untuk namanya kita bikin Ubuntu Server. Dan untuk foldernya itu disimpan di VirtualBox. Tapi untuk ISO-nya kita pakai eh, file yang udah kita download tadi. Tinggal di open aja. Setelah itu di next. Nah, untuk username itu kita samain aja sama CentOS yang kita bikin tadi. Dan passwordnya itu kalau bisa samain aja ya biar nggak lupa. Nah, untuk hostname ini kan warning ya. Itu nggak bisa dua kata, jadi servernya itu kita hapus, jadi cuman Ubuntu aja. Kalau udah tinggal di next.
Untuk hardware itu sama, diatur sesuai kemauan kita. Terus untuk hard disknya itu cukup 25 GB aja, atau pengen lebih juga nggak apa-apa. Kalau udah, di next. Oke, untuk tampilan ini itu di finish aja. Nah, kalau udah kita tunggu sebentar untuk penginstalan Ubuntu di VirtualBox-nya. Di ini tuh di enter aja. Nah, untuk bagian ini juga masih kita tunggu karena bagian ini tuh untuk eh, nge-install juga. Nah, nanti kalau udah tampilannya bakalan kayak gini. Nanti untuk bahasa itu eh, klik yang English aja, dipilih yang English aja, setelah itu di enter. Kalau bagian ini tuh di update to the new installation. Setelah itu kita nunggu update-nya. Oke, setelah itu bagian ini kita tunggu ini down lagi, nggak usah ada yang dicentang, cukup centang paling atas. Ini juga di down lagi. Terus yang ini juga tunggu bentar, setelah itu yang bagian ini tuh di continue. Kalau udah yang ini itu di dan lagi aja, nggak perlu ada yang centang. Ini done, terus continue. Nah, untuk username, server name, username, password itu pokoknya kalian bikin sama dengan nama maupun password yang dari awal itu udah dibikin. Nah, di sini tuh nggak bisa awal itu dengan huruf besar. Jadi mungkin itu ada perubahan dikit dari yang awal aku bikin. Kalau udah itu tinggal di next. Setelah itu bagian ini langsung continue. Terus untuk yang bagian ini usah di checklist, jadi langsung di down aja. Untuk yang ini juga nggak perlu, lanjut di down lagi aja. Oke, untuk tampilan ini kita tunggu dulu sampai penginstalannya itu kelar. Sampai kalau misalkan udah muncul tulisan reboot now, itu tinggal diklik bagian rebootnya. Oke, karena sudah selesai, kita tunggu sebentar untuk masukin username sama passwordnya di Ubuntu. Oke, kalau udah tambah seperti ini, kita langsung enter aja. Nah, ini kita disuruh login, jadi kita disuruh masukin pertama username dulu, setelah itu baru passwordnya. Setelah itu masukkan username dengan password yang sesuai dengan yang kita bikin tadi. Nah, setelah itu tinggal di enter dan kita tunggu untuk mengeluarkan output. Nah, ini tandanya udah berhasil ya. Setelah itu di sini aku matiin lagi Ubuntu-nya. Oke, untuk ini sukses ya, matiin Ubuntu-nya. Untuk logout lah dari Ubuntu-nya. Baiklah, sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.